Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi akramana bi siyami syahri Ramadan wa ja'alahu wasilatan linailir rahmati wal maghfirati wa idkin minan niran wa anzala fihi al-Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluh. Al-mukarramun, para alim, para ulama, para sepuh, para hujjaj, asatid wal asatidah, bapak-bapak, jamaah, juga ibu-ibu yang hadir, mobil khusus DKM beserta seluruh jajarannya. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini pagi yang lebih istimewa dari pagi-pagi sebelumnya, karena pagi hari ini adalah hari pertama kita menjalani ibadah puasa. Alhamdulillah, umur kita kembali dipertemukan oleh Allah di bulan yang mulia suci. Hati kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena di luar sana banyak saudara kita yang ingin berjumpa dengan Ramadan, namun kehendak Allah, takdir Allah tidak sesuai dengan keinginannya. Ada beberapa hari lalu saudara kita meninggal dunia, ada beberapa minggu lalu, atau mungkin baru beberapa jam yang lalu saudara kita sudah meninggal dunia. Maka dari itu, kesempatan kita kembali menjumpai bertemu Ramadan ini, pagi ini dan seterusnya, insya Allah sampai akhir Ramadan, kita menajamkan niat sekuat-kuatnya di dalam hati kita bahwa Ramadan tahun ini semoga lebih baik dari Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Maka majelis ini yang saya lihat berbeda. Biasanya di minggu pertama saya taklim di sini tidak sebanyak ini yang hadir.
Tapi karena Ramadan, panggilan hati, panggilan jiwa untuk sholat berjamaah lebih besar daripada bulan-bulan yang lainnya. Karena Ramadan, setan-setan dibelenggu oleh Allah. Yang ada tinggal hawa nafsu kita. Kalau di bulan Ramadan saja masih sangat berat kita untuk berjamaah di masjid, apalagi di bulan-bulan yang lain. Kalau di bulan Ramadan saja masih berat kita untuk berangkat untuk mengkaji ilmu-ilmu agama, apalagi di bulan-bulan yang lain. Maka saya doakan bapak-bapak semua, semoga diberikan kekuatan istiqomah oleh Allah. Karena puasa kita bisa belajar dari kata Allah Iqra. Iqra itu bukan hanya membaca ayat-ayat qauliyah, ada juga Iqra ayat-ayat kauniyah. Ada dua hewan yang sama-sama berpuasa. Ada satu hewan ular, ketika dia pengen ganti baju, ular ini berpuasa berbulan-bulan. Barulah dia bisa ganti baju, ganti kulitnya tuh ular. Tapi setelah ganti kulit, ular ini apakah dia berubah? Tetap dia ganas. Dia tetap, namanya tetap ular. Tetap dia berbahaya. Wujudnya tidak berubah, sama tetap seperti ular. Lalu ada lagi hewan yang kita bisa belajar. Ulat. Ada ular, ada ulat. Beda akhir belakangnya hurufnya doang. Yang satu akhirnya R, yang satu akhirnya T. Berarti RT. Ulat ini dia berpuasa, menyendiri dia. Sama seperti ular, dia bersembunyi untuk ganti kulit. Ulat pun sama. Di sebuah kalau kepompong. Tapi begitu setelah dia berhasil puasa sekian lama, apakah ulat tidak berubah? Dia berubah menjadi kupu-kupu. Yang dulu ulat menjadi sebuah makhluk yang ditakuti oleh para petani, menghancurkan banyak tanaman-tanaman petani. Ulat. Tapi begitu dia berpuasa, hidup dalam kepompong, berubahlah dia jadi seekor kupu-kupu dan tidak lagi mengganggu, membahayakan para petani. Maka puasa kita pengen seperti ular atau ulat, bukan berarti pengen jadi binatang gitu ya. Ada perubahan setelah kita berpuasa. Maka ciri puasa kita diterima oleh Allah itu ada perubahan spiritual sikap, kecerdasan emosionalnya, kecerdasan spiritualnya. Yang tadinya medit jadi dermawan. Yang tadinya gampang marah jadi penyabar. Yang tadinya sama orang itu sinis jadi murah senyum. Itulah ciri puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi setelah berpuasa masih baik, nggak berubah tadi kayak ular. Itu pun menjadi alamat jangan-jangan puasa kita belum diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan para jamaah Masjid Jami' Al-Ikhlas, puasa kita ikhlas karena Allah. Salat kita untuk Bapak, sedekah Bapak untuk Bapak, umroh haji Bapak untuk Bapak. Tapi puasa as-saumu li wa ana ajzi bi. Dalam hadis qudsinya Allah mengatakan, kalau puasa itu untukku, kata Allah. Untukku, itu untuk Allah. Jadi hari ini dan seterusnya sampai akhir Ramadan kita berpuasa, kata Allah, hambaku berpuasa untukku. Wa ana ajzi bi, dan aku sendiri akan membalasnya. Tidak ada satupun yang tahu balasan agung dan besarnya puasa. Karena puasa memang punya keistimewaan yang berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Maka majelis ini mari kita awali untuk taklim, menguatkan akidah tauhid kita,
dengan membaca sholawat pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kebetulan kalau tidak salah ini babnya tentang bab taubat. Bab taubah. Bab yang menerangkan tentang taubat kita kepada Allah atas segala dosa yang pernah dan mungkin kita lakukan. Qala al-faqih Abu Laith As-Samarqandi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu, haddatsana al-faqih Abu Ja'far haddatsana Abul Qasim Ahmad ibn Hanbal haddatsana Nasir ibn Yahya haddatsana Abu Mati' an Hammad ibnu Salima an Humayd an Abdullah ibn Ubaid an Umair qala Adam salawatullahi wa salamu alaihi ya Rabbi innaka sallatta alayya iblisa wa la astati'u an amtani'a minhu illa bika. Dari sekian sanad dan riwayat hadis yang panjang diceritakan bahwa Nabi Adam berkata, qala Adam salawatullahi wa salamu alaihi, semoga Allah merahmatinya. Nabi Adam berkata, ya Rabbi innaka sallatta alayya iblis. Wahai Allah, dulu nih Pak, bapak moyang kita nih ngomong sama Allah, ya Allah innaka sallatta alayya iblis, dulu engkau bahasanya aku kalah dengan iblis dalam digoda, diganggu gitu. Ini cerita saat Nabi Adam di surga digoda sama iblis. Iblis itu Pak, disebut iblis itu karena berani membangkang perintah Allah, berani merasa lebih mulia dari Nabi Adam. Iblis itu dulu nama panggilan iblis itu Azazil, Pak. Azazil itu panggilan kehormatan. Ya. Iblis itu dari Allah ciptakan dari api. Dulu di surga itu jadi kebanggaan para malaikat. Tapi karena tadi ada kekufuran membangkang perintah Allah untuk sujud menghormati. Dalam arti sujud itu menghormati Allah menciptakan manusia. Tapi kata iblis, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Kata iblis, Adam dari tanah, sementara aku dari api. Aku lebih mulia daripada tanah. Aku lebih mulia daripada Adam. Kesombongan iblis inilah yang kemudian Allah usir iblis dari surga ke neraka. Maka siapapun yang ada kesombongan dalam hati kita nih Pak, ya dia mah sholat jamaahnya gak pernah, ya dia mah gak pernah ngaji, ya menyepelekan orang kita lebih soleh daripada yang lain. Hati-hati tuh, sekecil apapun dalam hati kita ada kesombongan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi misqala habbatin min khardalin min kibrin. Sekecil apapun dalam hati kita Pak, naudzubillah, kita akan dijauhkan dari surga. Maka Adam berkata, ya Allah, ketika aku kalah dengan godaan iblis, aku memang tidak sanggup, wala astati'u an amtani'a minhu, kalau bukan tanpa pertolonganmu, illa bika, aku tidak akan sanggup melawan godaan iblis. Maka qala, Allah pun berfirman, la yuladu laka walidun illa wakkaltu alaihi may yahfaduhu min makri iblisa alaihi la'nah. Kata Allah, udah begini Dam, ntar anak-anak keturunanmu, semua anak cucu keturunanmu, aku berikan alaihi may yahfaduhu min makri iblis, aku beri penjagaan,
Aku akan menyuruh malaikat untuk menjaga anak-anak cucumu. Ini berarti kita semua nih Pak. Kita ini sudah Allah berikan penjagaan oleh malaikat untuk menjaganya min makri iblis alaihi la'nah, dari ya tipu daya iblis, wa min qurana isu, dan dari bala tentaranya, dari iblis-iblis yang jahat, dari jin-jin yang jahat. Qala ya Rabbi zidni, kata Nabi Adam, tambahin lagi ya Allah, tambahkan, apalagi nanti buat anak cucuku, katanya. Qala zidni, qala al hasanatu bi asri amsalha wa aziduha. Nanti anak cucumu kalau berbuat kebaikan, bi asri amsalha, aku balas satu kebaikan dengan 10 kebaikan yang sama. Wa aziduha, dan bisa aku tambahkan lagi. Apalagi di bulan puasa nih Pak, yang kita sunnah dianggap wajib ibadah lain, bahkan satu malam khairun min alfi syahrin. Sedekah 1000 Bapak lipat, Allah lipatkan 1 juta, karena 1000 kali lipat. Tapi bulan Ramadan ini ya berbalik, tadha'afatus sayyi'at kama tadha'afatul hasanah. Kebaikan dilipat gandakan 1000, keburukan pun Allah lipat gandakan 1000. Ini khusus di bulan puasa nih Pak. Bapak sedekah 1000 itu sama seperti sedekah 1 juta. Walaupun di sini al hasanatu bi asri amsalha, satu kebaikan Allah balas 10, tapi ada keterangannya wa aziduha, bisa Allah tambahkan lagi, semaunya Allah. Sementara wasayyi'atu biwahidatin wamhuha, ketika anak cucumu berbuat salah Adam, biwahidatin, berbuat salah 1, aku balas 1, kata Allah. Wamhuha, bahkan bisa aku hapus. Bedanya tuh Pak, bedanya ketika anak cucumu nanti berbuat salah, 1 kesalahan, aku balas 1 kesalahan. Dosa 1, kesalahan 1, dosanya 1, bahkan bisa dihapus, kata Allah. Apa kata Nabi Adam? Qala ya Rabbi zidni, ya Allah, tambahin lagi. Buyut kita tuh sampai segitunya memperjuangkan anak-anak cucunya tuh kita. Tambahkan lagi, kata Nabi Adam. Maka Allah pun berfirman, qala at-taubatu maqbulatun madamat ruhu fil jasadi. Nanti Nabi Adam, anak cucumu ketika bertaubat, makbulatun, aku terima taubatnya. Madamat, selama nafas ruhnya, selama ruhnya fil jasadi, masih di dalam jasadnya. Qala ya Rabbi zidni, tambahkan lagi ya Allah. Maka qala, Allah pun berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Surat Az-Zumar ayat 53. Allah berfirman begitu Pak. Wis, kata Allah, qul ya ibadiyalladzina asrafu, katakan ya Muhammad, wahai hamba-hambaku alladzi, orang-orang yang asrafu, yang berlebihan. Bahasa kita kalau berbuat salah, berbuat dosa Pak, kebangetan banget ini. Misalnya ada seorang hamba, ada seorang manusia, kebangetan banget. Udah jelas lagi bulan puasa, terang-terangan dia makan, nggak malu-malu dia makan. Kebangetan nggak pakai kira-kira? Kebangetan, kecuali memang lagi udzur syar'i, dia lagi sakit, nggak masalah. Atau dia lagi musafir. Ini mah nggak musafir, nggak sakit, lah di rumah. Udah jelas bulan puasa, terang-terangan dia makan. Tapi itu masih belum seberapa. Ketika anak cucumu Nabi Adam, kata Allah, pokoknya kebangetan tuh, Masya Allah, ya maaf, penjudi, penzina,
mabok, lengkap semua dosa maksiat dilakukan oleh anak cucumu nanti, kata Allah. Tapi apa kata Allah? Itu makna asrafu ya Pak. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa. Innallaha huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Lalu diceritakan lagi dalam hadis berikutnya. Qala wa haddatsani as-siqatu bisnadi an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Wahsyiyan. Sesungguhnya dulu Pak, ada namanya Wahsy. Wahsy itu seorang budak yang membunuh pamannya Nabi Muhammad yang bernama sahabat Hamzah dalam perang Uhud dulu. Wahsy ini qatala Hamzah amman Nabi SAW, membunuh pamannya Nabi SAW. Kataba ila Rasulillah SAW di Makkah, nulis surat kepada Nabi dari Mekah. Pak, Wahsy ini membunuhnya bukan bunuh biasa. Bunuhnya itu ditombak, itu pamannya Nabi sahabat Hamzah. Tidak selesai seperti begitu saja. Habis ditombak lalu wafat pamannya Nabi, itu dadanya dibelah Pak. Dadanya paman Nabi dibelah. Diambil jantungnya. Dicongkel matanya. Diiris telinganya. Dipotong lidahnya. Kebangetan nggak Pak? Lah bukan kebangetan lagi. Itu pamannya Nabi itu. Karena Wahsy ini dibayar oleh Hindun, istrinya Abu Jahal. Setelah itu Wahsy nulis surat dalam proses perjalanan hidupnya. Inni uridu an aslima walakin yamna'uni 'anil islami ayah. Kata Wahsy tadi, aku pengen masuk Islam. Inni uridu an aslima. Aku pengen masuk Islam, tapi walakin yamna'uni 'anil Islam, ada yang menghalangi aku dari keinginan masuk Islam. Ayat, sebuah ayat. Minal Quran, dari Quran. Nuzilat 'alaika, yang Allah turunkan kepadamu ya Rasulullah. Ini suratnya Wahsy, yang ditulis Wahsy dari Mekah dikirim ke Nabi di Madinah. Apa ayatnya? Wahiyya qauluhu ta'ala walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa asama. Ini surat Al-Furqan ayat yang ke-78. Wahsy merasa ayat ini menghalangi dia masuk Islam. Kenapa ayat ini dianggap menghalangi masuk Islam? Dalam ayat ini walladzina, dan orang-orang la yad'una ma'allah ilahan akhar, yang menyembah Allah, yang menyembah selain Allah. Wala yaqtuluna nafsa, dan tidak membunuh jiwa allati haramallahu, yang diharamkan oleh Allah, illa bil haqq, kecuali dengan hak. Wala yaznun, dan tidak berzina. Wala yaf'al dzalikal, dan orang yang tidak berbuat yang demikian itu yalqa asama. 3 dosa tadi Pak, menyembah bukan selain Allah, membunuh tanpa hak dari Allah, dan berzina. Dosa ini pasti akan Allah balas katanya. Nah, ayat ini dianggap menghalangi Wahsy masuk Islam. Aduh, semuanya dilakukan, kata Wahsy. Semuanya aku lakukan. Wa inni qad fa'altu hadhil asya' as-salasah fahalli min taubah. Dan sungguhnya aku melakukan 3 itu. Apakah aku bisa bertaubat? Taubat. Ini Wahsy ini. Lalu dari ayat ini, Pak, fanazalat hadhil ayah, lalu turunlah ayat. Ayat berikutnya turun. Turunnya mah kepada Nabi Muhammad, ya.
illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Dari yang tiga tadi walaupun dilakukan, kata Allah, illa man taba wa amana wa amila sholiha, kecuali orang yang bertobat, wa amana wa amila sholihan, dan orang yang beramal soleh, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, semuanya nanti akan diganti yang jelek-jelek tadi dengan kebaikan-kebaikan. Dikirim lagi surat itu ke Wahsy, fakata bidzalika ila Wahsy, lalu Wahsy nulis lagi Pak, balas-balasan tuh, fakata bilai inna fil ayati syarton, kata Wahsy, dalam ayat itu ada syarat. Apa syaratnya? Wa amila sholihan, syaratnya beramal soleh. Wala adri, aku tidak tahu, hal aqdiru alal amalil solih amla, apakah aku bisa melakukan amal soleh tersebut. Ini Wahsy dia memang saat itu masih kebangetan. Lalu terakhir Pak, terakhir setelah kirim ke surat tadi, ayat yang Az-Zumar ayat 50 tadi turun tuh, qul ya ibadiyalladzina asrafu, udah, dosamu seperti apa, kata Allah, besarnya pun seperti apa, sampaikan ya Rasulullah kepada Wahsy, la taqnatu mir rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Para jamaah, dalam hati mungkin sedang, saya pernah berbuat dosa apa? Mungkin belum seberapa dosanya daripada Wahsy. Wahsy mau membunuh pamannya Nabi, membunuhnya sampai diambelah dadanya, berzina, kemudian apa lagi, tidak menyembah Allah. Bahkan Pak punten nih Pak, ini mungkin kalau zaman sekarang sih nggak terjadi. Zaman Nabi dulu ada seorang pemuda, ini saya ceritakan saja terangan dalam kitab. Ada seorang pemuda penggali kubur Pak, penggali kubur. Itu pemuda tadi ketemu Nabi, ya Rasul, katanya, aduh dosaku gede banget dah, bisa diampuni enggak ya, katanya. Kata Nabi, Allah Maha Pengampun atas semua dosa. Iya, tapi dosaku besar banget. Akhirnya Nabi penasaran Pak. Kalau bahasa Betawinya gini, emang dosa lu apa sih? Dosa lu apa sih? Sambil malu-malu tuh pemuda tadi, ya Rasul, akhirnya cerita, aku penggali kubur. Satu saat aku mengubur seorang jenazah perempuan, karena nggak ada orang, itu jenazah saya perkosa. Jenazah Pak, udah mati, bukannya sekali, berkali-kali. Nabi marah Pak. Nabi pun karena Masya Allah, ini memperkosa mayit Pak. Mayit diusir tuh, si pemuda tadi diusir. Nabi pun marah. Lalu pemuda tadi, dia terus mencoba minta ampun kepada Allah, walaupun Nabi tadi marah. Lalu dalam mimpinya, pemuda tadi, mimpinya taubatnya diterima kepada Allah. Kemudian sampaikan, ya Allah, ketika taubatku diterima, sampaikan kepada kekasihku Nabi Muhammad bahwa taubatku sudah diterima. Maka malaikat Jibril pun menyampaikan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ada salam dari Allah untuk siapa yang menerima taubat dalam kehidupan Allah. Singkat cerita, maka itu si fulan taubatnya sudah diterima oleh Allah, walaupun dosanya tadi kayak tadi tuh. Nah sekarang Pak, ini bulan Ramadan, sifat Ghaffar, sifat Ghafur, sifat Ghafir jadi satu di bulan ini. Maka tidak ada alasan kita untuk segera menunda-nunda taubat kita dari semua dosa yang pernah kita lakukan.
Dan tidak ada alasan bahwa tobat itu diterima apa tidak. Kalau Bapak ragu bahwa tobat Bapak tidak diterima oleh Allah, Bapak tidak percaya kepada ayat ini. Dosa apa saya saja? Banyak banget sih, bingung yang hitungnya katanya. Jangan pernah melihat berapapun banyaknya dosa yang sudah pernah kita lakukan, tapi ampunan dan besarnya rahmat Allah lebih besar, lebih banyak daripada dosa kita. Cuman memang perlu dimulai, Pak. Dari mana tobat kita dimulai, Pak? Dari dosa mana yang perlu kita mulai tobat kita itu? Karena di sini gini, Pak. Nih, untuk menguatkan Bapak ya. Qala anba'ana al-Khalil ibnu Ahmad, anba'ana ibnu Mu'ad, anba'ana al-Husain al-Warzi. Haddatsana Abdullah bin Sufyan qala kata Muhammad ibnu Abdurrahman as-Salamiyu ilayya qala haddatsana Abi qala jalastu ila nafarin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah. Kata Abdurrahman as-Salamiyu dan juga dari bapaknya, dulu aku duduk ila nafarin bersama kelompok min ashabin Nabi, dari para sahabat Nabi, bil Madinah, di Madinah. Faqala rajulun minhum, lalu ada yang bicara, salah satu laki-laki di antara mereka, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Nabi pernah bersabda, man taba qabla mautihi binisfi yaumin taballahu ilaihi. Siapa yang bertobat separuh dari hari saat dia mau meninggal dunia, misalnya gini Pak, meninggalnya subuh, nah jam 12 malam apa saat maghrib dia udah tobat, kan separuh hari, 24 jam, berarti 12 jam sebelum mati dia bertobat, taballahu alaihi, pasti Allah terima tobatnya. Qala qultu, lalu ada lagi yang ngomong, ada yang ngomong lagi, sami'tu Rasulullah SAW yaqul man taba qabla mautihi bisa'atin. Siapa yang bertobat 1 jam sebelum meninggal dunia, 1 jam sebelum meninggal dunia, taballahu alaihi, Allah pun masih menerima taubatnya. Dan yang terakhir, wa qala akhar, ada lagi yang ngomong, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku pun pernah mendengar Nabi ngomong, katanya. Nabi bersabda, apa? Man taba qabla al-ghargharati taballahu alaihi, katanya. Siapa yang bertobat lagi nafas masih di tenggorokan, taballahu alaihi, Allah pun akan menerima tobatnya. Maka alasan apa untuk menunda kita bertobat? Ustaz, cara tobat bagaimana? Pertama, mandi tobat, Pak. Pernah nggak Bapak lakukan mandi tobat? Dalam hati niat, Allah saya niat mandi tobat. Habis mandi tobat, wudu, sholat taubat. Sholat taubat bagaimana Ustaz? Usolli sunnat taubah. Saya niat sholat taubat rok'ataini, 2 rakaat. Saya pengen taubat benar-benar bulan puasa ini. Sholat 2 rakaat. Sholat taubat. Itu langkah syariatnya. Nah, setelah sholat taubat tadi, omong kepada Allah, ikrar, ya Allah, saya taubat, tidak mau lagi ninggalin sholat. Tuh, mulai dari sholat, karena as-sholatu sayyidul ibadah. Atau dulu, ya Allah, saya pernah berzina, ya Allah, saya tobat, nggak mau lagi zina. Nah, misalnya itu, ya Allah, saya pernah mencuri, ya Allah, saya tobat, nggak mau curi-curi lagi. Yang dulu pernah kita lakukan, buruan, jangan nunda-nunda. Jangan sampai kapan, emang ditutup tobat bisa. Pintu tobat itu akan tutup ketika kapan? Ketika sudah sakaratul maut. Adalah ntar kalau kiamat kubro, ketika matahari terbit dari itu sudah ditutup pintu tobat. Maka sebelum kita meninggal, 1 jam sebelum meninggal, sebelum napas di tenggorokan, selama kita bertobat,
pasti Allah terima taubat kita. Jadi coba kali-kali Pak, selama ini sholat kita, sholat taubat pernah nggak dilakukan oleh kita? Ayo belajar. Ustaz, apakah itu sekali doang? Dosa kita apakah sehari, tiap hari nggak dosa kita Pak? Kita setiap hari berdosa, setiap bulan berdosa, setiap tahun berdosa. Tapi taubat kita, sholat taubat kita kayaknya belum pernah. Jadi bisa nggak berkali-kali? Bisa berkali. Ya Allah, saya kemarin, namanya taubat sambel kadang-kadang gitu Pak ya. Tahu tobat sambal Pak? Pedes, colek lagi. Colek lagi. Karena dosa kita sulit dihindari, tobatnya pun jangan berhenti-henti. Mulut kita ngucapin astagfirullahaladzim. Paling pendek. Paling pendek banget astagfirullah. Lalu hati kita menyesal. Lalu yang terakhir, jangan diulangi lagi. Mulut istighfar, hati menyesali, lalu semua anggota tubuh jangan mengulangi lagi perbuatan itu. Ya Allah, saya pernah mengambil hak orang lain tanpa hak. Berhenti. Maka mari Pak, di bulan Ramadan ini momentum kita. Momentum kita bersama. Terutama saya yang ngomong. Ya, mari bersama-sama jadikan Ramadan ini bisa jadi Ramadan terakhir buat kita. Mau nunggu apa? Maka Ramadan ini taubat kita bisa dengan 4 perkara agar kita dirindukan surganya Allah. Amin. 1, hari ini dan sampai Ramadan, jangan biarkan satu hari tidak membaca Al-Quran, walaupun 1 lembar. Ustaz, saya belum lancar baca Quran. Gimana Ustaz? Baca yang mudah bagi Bapak. Yang mudah baca bagi Bapak apa? Saya bisanya susun pendek doang Ustaz, yang lancar. Udah itu baca. Saat saya bacanya yang lancar Yasin doang. Udah baca sampai Ramadan akhir Yasin terus. Emang boleh Ustaz? Siapa yang melarang? Boleh. Daripada Bapak baca Quran, ini surat apa nih? Oh, surat Al-Anfal. Waduh, gimana bacanya susah ini. Gratal-gratul, tajwidnya rusak, makhrajnya rusak, hancur Quran di bahasa kita sekarang dewek. Hati-hati. Kecuali ada guru di depan, kalau kita ngajarin baca Quran, itu walaupun Bapak salah, double pahalanya. Tapi kalau sendirian baca, misalnya nih baca surat Al-Jumat, ya kul ya ibadi aladi asro puala abusihim, kacau Quran begini. Ini contoh. Maka bacalah yang mudah selama Ramadan. Kenapa? Dulu Imam Hambali Pak, Imam Ahmad bin Hambal, Masya Allah, mimpi ketemu Allah Pak. Mimpi ketemu Allah 99 kali. Tapi diem aja tuh Imam Ahmad bin Hambal. Nah ini menarik judulnya nih. Imam Ahmad bin Hambal mimpi ketemu Allah 99. Diem aja. Dalam hati ngomong, ntar kalau aku ketemu lagi, aku mau ngomong katanya. Allah kasih Pak. Mimpi lagi ketemu Allah. Berarti berapa kali Pak? 100 kali itu. Nah ketika 100 kali Imam Ahmad bin Hambal ngomong, ya Allah, bima taqarrabal mutaqarrabuna habba ilaika ya Rabb, katanya. Ya Allah, bagaimana seorang hamba agar bisa mendekatkan diri kepadamu dengan cara yang paling engkau cintai. Habba ilaika ya Rabb. Allah pun jawab, biqiraatil Quran, dengan membaca Quran. Itu yang paling aku cintai, kata Allah. Hambaku mendekatkan diri kepadaku. Imam Ahmad bin Hanbal ngomong lagi, bifahmin au bi ghairi fahmin. Baca Qur'annya dipahami atau tanpa dipahami? Nanya. Allah jawab lagi, bifahmin au bi ghairi fahmin. Itu cara yang paling aku cintai, hambaku mendekatkan diri kepadaku. Paham atau tidak paham, yang penting dia baca dengan benar dan baik sesuai dengan ilmu tajwidnya. Itu yang paling aku cintai, hambaku mendekatkan diri kepadaku. Tuh, jadi man aroda ayyatakallama ma Allah, siapa yang ingin bercakap-cakap, berbicara dengan Allah, maka falyaqra'il Qur'an, maka bacalah Quran. Momentum Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran.
Ustaz, saya lancanya susur pendek doang Ustaz, udah dari Al-Has sampai An-Nas, udah itu aja terus Pak, sampai akhir Ramadan nggak apa-apa. Daripada baca surat yang lain, tidak ada guru yang mengajarkan, Bapak sulit, udah itu aja. Ustaz, saya apanya kulhu doang, ya udah kulhu aja gitu. Ilok masa kulhu doang gitu ya. Satu, yuk momentum Ramadan tadi ini kita niat, ya Allah, saya mudah-mudahan selalu baca Quran walaupun sedikit demi sedikit. Ya, kalau target hafal sulit, ya udah gitu aja udah. Khatam itu sulit. Udah baca yang mudah-mudah aja. 2, hafidil lisan. Kita tobat dari ngomong yang tidak bermanfaat. Man admanu lima baina fahidaihi wa ma baina lahyaihi admanu lahul jannah. Di dalam tubuh kita Pak, ada lubang yang besar. Lubang apa yang paling besar? Oi, lubang apa? Lubang ada 9 Pak. Lubang mata 2, lubang hidung 2, lubang hidung 2, lubang mulut 1, 7. Yang 2 saya tahu tempatnya tapi saya lupa namanya. Nggak usah saya sebut itu lubang itu. Dari 9 lubang itu Pak, yang paling gede kan mulut Pak. Maka kata Nabi, semakin besar itu lubang, semakin besar pula peluang dosanya. Nah, baik mulut atas maupun mulut atas. Ini yang namanya hafidil lisan, menjaga lisan kita, apalagi bulan puasa ini, Masya Allah, admanulahul jannah. Siapa yang bisa menjaga di antara 2 rahang, yaitu lisan, dan di antara 2 paha, kalau buat ibu-ibu, maka jaminannya adalah surga. 2. 1 apa tadi? 1, baru tadi baca Quran. 1 baca Quran. 2 hafidil lisan, menjaga lisan. Yang ketiga, bulan puasa ini mari Pak, kita benar-benar siapkan duit untuk wamut'imil ji'an, memberi makan yang lapar. Makanya di masjid ada kegiatan takjil dari berbagai warga. Itu mengamalkan ini Pak. Di rumah banyak makanan, jangan dimakan di rumah, bawa ke masjid, bagi-bagi ke sini. Banyak yang buka puasa di masjid. Wamut'imil ji'an, memberi makan orang yang lapar. Karena jaminannya tadi dirindukan surga. Dan yang terakhir, was-shaimi fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Puasa kita jangan seperti ular, tapi mudah-mudahan bisa seperti ulat. Bedanya akhir huruf R dan T, berarti RT. Emang RT mah harus sabar begitu. Banyak dikeluhin warga. Tuh, mari kita semua berupaya bahwa bab taubat ini di bulan Ramadan ini kita bisa bertobat kepada Allah. Dosa-dosa kita berapapun banyaknya, yakinlah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita bisa puasa Ramadan sangat penuh. Selesai Ramadan, kayaumi waladathu ummu, seperti bayi yang baru dilahirkan. Berarti dosanya bersih. Kalau dosanya bersih, hidup kita tambah berkah. Seperti bayi yang baru dilahirkan. Coba, bayi lahir berkah nggak Pak? Berkah. Baru lahir ada yang bawain bedak Johnson, minyak wangi, handuk kecil, baby set. Bahkan bayi baru lahir ada yang bawain rengginang. Yang makan rengginang bayinya apa maknya? Maknya. Kenapa pertanyaannya dimakan maknya? Keberkahan bayi yang nggak punya dosa, nggak punya gigi, dosa. Keberkahan bayi yang nggak punya dosa, nggak punya gigi mah banyak sini. Kita seperti bayi nggak punya dosa, jadi berkah, rezeki akan mendatangi hidup kita. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita kirim Fatihah untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia di bulan yang mulia. Semoga Allah berikan rahmatnya kepada orang tua kita di alam barzah yang sudah meninggal dunia. Kulluhum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah sekali lagi buat anak-anak kita. Semoga Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solihah, dan keluarga kita dijadikan Allah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari akhiri majlis ini dengan berdoa kepada Allah. Sebelumnya kita bersolawat. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad al-fatih wa liqal khatim lima sabaqa nasir haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdari 'azim. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa limashayikhina wal ikhwanina wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.